Persib timpang di Samarinda. Apa yang membuat Tirone tetap yakin bisa menang? Meski harus kehilangan banyak pilar utama, Tirone Del Pino tetap percaya diri menyongsong laga melawan Borneo FC. Keyakinannya bukan tanpa alasan persiapan serius dan semangat tim disebut sebagai kuncinya. Apakah tekad saja cukup untuk melawan dominasi Borneo di Segiri? Kamu wajib tahu jawabannya. Tak lengkap dan tak diunggulkan, tapi Bojan bersumpah, kami akan tampil maksimal. Tim lawan lengkap dan bermain di kandang, sedangkan Persib datang dengan formasi tambal sulam. Namun Bojan Hodak menegaskan satu hal, mereka akan bertarung sekuat tenaga. Laga ini bukan tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang berani di lapangan. Dan Persib tidak datang untuk bermain aman. Bukan sekadar back, Edo Febriansah adalah otak serangan di sisi kiri Persib. Edo Febriansah bukan hanya benteng pertahanan, tapi juga arsitek dari lini belakang. Dengan akurasi operan tinggi dan kontribusi dalam fase menyerang, ia menjelma jadi back sayap modern yang sulit digantikan. Mata Okocijan siap perang, tapi bisakah ia hentikan dominasi Borneo di Segiri? Tak diragukan, Kocijan siap secara fisik dan mental. Tapi lawan yang dihadapi bukan sembarangan. Borneo FC belum terkalahkan di kandang musim ini. Akankah Kocijan dan timnya bisa menghentikan rekor itu? Atau justru jadi korban berikutnya? Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Persib timpang di Samarinda. Apa yang membuat Tirone tetap yakin bisa menang? Meski harus kehilangan banyak pilar utama, Tirone Del Pino tetap percaya diri menyongsong laga melawan Borneo FC. Keyakinannya bukan tanpa alasan persiapan serius dan semangat tim disebut sebagai kuncinya. Apakah tekad saja cukup untuk melawan dominasi Borneo di Segiri? Kamu wajib tahu jawabannya. Pekan ke-28 akan menjadi tantangan tersendiri bagi Persib Bandung. Tim kebanggaan Bobotoh ini akan bertandang ke markas Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda pada Jumat. Sayangnya laga krusial ini harus dijalani dalam kondisi yang tidak ideal. Gelandang andalan Persib, Tirone Del Pino, menyadari sepenuhnya bahwa pertandingan kali ini bakal jadi ujian berat. Banyak pilar utama tim yang harus menepi karena akumulasi kartu maupun cedera. Nama-nama penting seperti Mark Anthony Klok, Muhammad Edo Febriansah akumulasi, David Da Silva, Gervane Kastaner, Deddy Kusnandar, Febri Haryadi, Rachmat Irianto, Putra Seva Sanggasi, Muhammad Dimas Derajat, Muhammad Rezaldi Hanusa, dan Zulkifli Lukmansyah dipastikan absen. Meski kondisi tim pincang, Tirone tetap menegaskan bahwa Persib tidak akan mengendurkan target kemenangan. Tentunya ini akan menjadi laga yang sulit seperti biasanya. Kami juga kehilangan beberapa pemain yang penting. Tapi kami harus tetap melaju dan meraih target untuk menang, ujar Del Pino dalam konferensi pers pra-pertandingan di Stadion Segiri, Kamis 10 April 2025. Pemain bernomor punggung 10 itu juga menambahkan bahwa tim sudah melakukan persiapan serius demi membawa pulang hasil maksimal. Ya, kami punya beberapa pekan untuk mempersiapkan pertandingan ini. Saya rasa kami menatap laga ini dengan mentalitas untuk meraih 3 poin, tegasnya. Dengan semangat pantang menyerah dan tekad kuat untuk menang, mampukah Maung Bandung mencuri poin penuh di kandang lawan? Yuk bagikan pendapat kamu. Apakah Persib bisa mengatasi badai absensi dan menaklukkan Borneo FC? Tulis komentarmu di bawah. Tak lengkap dan tak diunggulkan, tapi Bojan bersumpah, kami akan tampil maksimal.
Tim lawan lengkap dan bermain di kandang, sedangkan Persib datang dengan formasi tambal sulam. Namun Bojan Hodak menegaskan satu hal, mereka akan bertarung sekuat tenaga. Laga ini bukan tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang berani di lapangan. Dan Persib tidak datang untuk bermain aman. Langit Samarinda akan menjadi saksi pertarungan berat bagi Persib Bandung. Di pekan ke-28, Maung Bandung harus menantang sang pemuncak klasemen Borneo FC dalam laga tandang yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Digelar di Stadion Segiri pada Jumat, pertandingan ini bukan sekadar laga biasa. Ini adalah ujian mental, fisik, dan keyakinan disiarkan langsung melalui video dan Indosiar. Pelatih Persib, Bojan Hodak, dengan nada tegas namun penuh kesadaran, tak menutup mata atas kenyataan pahit yang tengah dihadapi timnya. Kami tahu ini akan jadi pertandingan yang sulit, tapi kami akan berusaha memberikan yang terbaik dan meraih hasil positif, ujar sang pelatih di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu 9 April 2025. Betapa tidak, ini adalah laga pertama setelah jeda hampir sebulan dan Persib datang dengan kondisi timpang. Nama-nama besar absen dari daftar tempur, Mark Klok dan Edo Febriansah terkena sanksi akumulasi kartu kuning. David Da Silva, Gervane Castaner, Zulkifli Lukmansyah, Dimas Drajat, dan Febri Haryadi masih berjuang di jalur pemulihan. Meski Dimas dan Febri sudah ikut berlatih, kondisi kebugaran mereka belum kembali ke titik optimal dan dalam laga seperti ini, setiap detail begitu krusial. Namun di tengah badai, Bojan tetap berdiri tegak. Ia menegaskan bahwa seluruh program persiapan telah berjalan dengan baik dan keyakinan untuk menampilkan performa maksimal tetap ada. Kami siap untuk pertandingan ini. Kita akan lihat nanti, katanya penuh tekad. Laga ini bukan hanya soal taktik dan strategi. Ini tentang semangat bertarung di tengah keterbatasan, tentang tim yang tak mau menyerah meski dihantam gelombang masalah. Menurut kamu, akankah Maung Bandung mampu keluar dari tekanan dan membawa pulang hasil manis dari Segiri? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Drama sesungguhnya baru akan dimulai. Bukan sekadar back, Edo Febriansah adalah otak serangan di sisi kiri Persib. Edo Febriansah bukan hanya benteng pertahanan, tapi juga arsitek dari lini belakang. Dengan akurasi operan tinggi dan kontribusi dalam fase menyerang, ia menjelma jadi back sayap modern yang sulit digantikan. Dalam sepak bola modern, seorang back sayap tidak hanya bertugas untuk mematahkan serangan lawan. Mereka dituntut tampil sebagai mesin ganda tangguh di belakang dan tajam saat tim menyerang. Peran kompleks ini dijalani dengan luar biasa oleh Edo Febriansah, bek kiri andalan Persib Bandung. Edo bukan hanya tembok di sisi kiri pertahanan. Ia adalah penggerak utama dalam transisi positif dan build-up serangan dari bawah. Dalam skema permainan yang diusung Bojan Hodak, Edo menjadi salah satu penghubung vital antara lini belakang dan lini depan. Perannya dalam distribusi bola sangat signifikan. Dengan akurasi operan mencapai 81% dari total 975 percobaan, Edo menunjukkan bahwa dirinya lebih dari sekadar pemain bertahan. Ia adalah pengatur irama dari sisi kiri lapangan. Hingga saat ini, Edo mencatat 791 operan sukses dan rata-rata melepaskan 35 operan per pertandingan dengan catatan tertingginya adalah 53 operan sukses saat melawan Madura United. Yang membuat kontribusinya semakin menonjol adalah kemampuannya dalam menghadapi tekanan. Dalam situasi-situasi genting, Edo tetap tenang dan mampu mengeksekusi operan akurat, sangat cocok dengan filosofi penguasaan bola perlahan yang diterapkan Hodak. Tak hanya dalam penguasaan bola, Edo juga aktif membantu tim dalam fase menyerang. Meski belum mencatatkan assist musim ini, ia sudah melepaskan 28 crossing sukses dan 14 kipas yang berujung pada peluang emas bagi rekan-rekannya. Bahkan ia telah mencoba 8 kali tembakan ke gawang, dengan 3 diantaranya tepat sasaran, termasuk 1 gol indah ke gawang Persebaya Surabaya. Dengan statistik ini, Edo menjadi salah satu pemain yang paling sering mengirimkan umpan silang ke dalam kotak penalti. Kombinasi antara akurasi operan, progresi serangan, dan konsistensi menjadikannya elemen penting dalam skema permainan Persib.
Sayangnya Edo harus absen pada laga pekan ke-28 melawan Borneo FC karena akumulasi kartu kuning. Absensinya akan menjadi ujian berat bagi Persib, terutama dalam membangun serangan dari sisi kiri. Namun bila ia terus mempertahankan level permainannya seperti sekarang, bukan tak mungkin Edo akan masuk dalam jajaran bek kiri terbaik Liga 1 musim ini. Bahkan sebagai kandidat kuat best Liga 1. Menurut kamu seberapa besar pengaruh absennya Edo di laga melawan Borneo FC nanti? Dan apakah dia pantas masuk best di musim ini? Yuk, tulis komentarmu di bawah. Matao Kocijan siap perang. Tapi bisakah ia hentikan dominasi Borneo di Segiri? Tak diragukan, Kocijan siap secara fisik dan mental. Tapi lawan yang dihadapi bukan sembarangan. Borneo FC belum terkalahkan di kandang musim ini. Akankah Kocijan dan timnya bisa menghentikan rekor itu? Atau justru jadi korban berikutnya? Setelah jeda kompetisi selama 1 bulan, Liga 1 kembali bergulir, dan Matao Kocijan datang membawa semangat baru. Gelandang asal Kroasia itu tak sabar untuk kembali bertarung bersama Persib Bandung dalam sisa perjalanan musim 2024-2025. Dengan sorotan mata penuh keyakinan, Kocijan menegaskan bahwa dirinya kini dalam kondisi prima. Ia telah menjalani sesi latihan intens selama 2 pekan terakhir bersama skuad Maung Bandung dan merasa semuanya berjalan mulus. Saya baik-baik saja, saya merasa baik, tegas Kocijan menampik adanya kendala fisik setelah rehat kompetisi. Pemain berusia 29 tahun itu menunjukkan aura siap tempur, baik secara fisik maupun mental. Tak hanya soal kebugaran pribadi, Kocijan juga menyoroti bagaimana seluruh tim Persib benar-benar memanfaatkan masa persiapan ini dengan serius. Fokus mereka jelas, menyapu bersih sisa laga musim ini dengan kemenangan. Kami sudah berlatih sangat keras dalam 2 minggu terakhir, ungkapnya menggambarkan atmosfer kerja keras yang mendominasi ruang latihan Persib. Kini misi terdekat yang menanti adalah laga penting menghadapi Borneo FC di Samarinda. Bagi Kocijan, kemenangan bukan hanya target tapi harga mati demi menjaga asa juara tetap hidup. Saya harap semuanya akan berjalan dengan baik. Tutupnya, penuh harap bahwa semua proses latihan akan terbayar di lapangan. Nah, menurut kamu apakah Kocijan dan Persib bisa mengawali sisa musim ini dengan kemenangan atas Borneo FC? Apakah semangat juang ini cukup untuk membawa pulang trofi juara? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Fakta Persib selalu menang saat Zalnando starter. Faktanya Persib Bandung selalu menang saat Zalnando tampil sebagai starter. Pemain asal Cimahi itu kemungkinan kembali masuk starting ketika lawan Borneo FC. Zalnando berpeluang jadi pilihan pertama dalam pertandingan Persib kontra Borneo FC Samarinda di Stadion Segiri, Jumat besok 11 April 2025. Sebab Edo Febriansah dipastikan absen karena skorsing 1 pertandingan akibat akumulasi kartu kuning. Sejak kembali ke Persib pada putaran kedua Liga 1, usai dipinjamkan ke PSIS Semarang, Zalnando sudah 9 kali main. Dari 9 kesempatan main, Zalnando 2 kali jadi starter ketika Persib menghadapi PSIS Semarang dan Arema FC, selebihnya sebagai cadangan. Bahkan dalam 2 kali kesempatan Zalnando jadi starter, Persib selalu menang. Masing-masing 0-1 atas PSIS dan 1-3 atas Arema. Zalnando mengaku siap dimainkan sejak awal, tapi dia menyerahkan sepenuhnya keputusan siapa yang bermain kepada pelatih. Kalau dari saya sendiri, setiap pertandingan harus siap. Siapapun, mau Edo main atau saya main, ya tetap harus ready, kata Zalnando beberapa hari lalu. Sebenarnya tanpa pertandingan ke depan saya harus main atau enggak, ya yang penting mah harus ready main, tegasnya.